Intinya 63, 60, 70 lah, untuk 70. Kalau ada semua 80 itu bonus dari Allah. Maka Nabi memberikan gambar panjang sampai melebihi kota. Kasih tahu sahabat, ini yang panjang ini namanya cita-cita manusia. Menunjukkan cita-cita manusia lebih panjang daripada umur yang diberikan oleh Allah. Maka begini, manusia itu punya cita-cita. Udah pengen beli rumah, pengen meninggiin rumah, udah ninggiin rumah, pengen rumah dikasih ini, pengen punya rumah lagi, pengen punya kontrakan, pengen punya mobil, pengen punya pesawat. Iya. Ada yang punya rumah mau dijual. Cita-cita juga. Jadi itu orang tuh gitu, sampai orang tuh berpikir gimana pengen punya pesawat, padahal nggak punya bandaranya, tapi pengen punya. Saking gedenya, panjangnya angan-angan cita-cita manusia. Maka hikmah di sini, cita-cita manusia dalam urusan dunia tidak bisa menerobos takdir yang sudah ditentukan oleh Allah. Begitu. Kita boleh berangan-angan, tapi angan-angan itu harus didasari dengan keimanan. Karena nggak semua angan-angan, cita-cita itu bisa kita capai. Maka ketika nggak tercapai karena dengan keimanan, kita nggak bakal putus asa, nggak bakal kecil hati, nggak bakal kita putus asa dan marah-marah atau kita kecewa terhadap Allah. Makanya harus didasari dengan iman. Maka Nabi menghentikan ngaji. Warisan Nabi itu nggak ada lagi. Nabi nggak mewarisi harta. Bahkan ketika sahabat mengumumkan di pasar di situ tuh ada pintu Babus Salam di Madinah. Kalau yang mereka di sini itu ada pintu namanya Babus Salam. Di situ dulu pasar, di samping pasar. Terus Abu Hurairah kalau nggak salah ngumumin ke sahabat, ke semuanya yang di situ berdagang. Semuanya Nabi ini mau bagi-bagi warisan. Ini mau sahabat semuanya mau bagi-bagi warisan Nabi udah meninggal. Di mana? Di masjid. Semuanya pada ke masjid. Pas dilihat hanya ada orang sholat, ada pengajian, ada ini. Mana warisan Nabi? Yaitu orang sholat, orang ini, orang zikiran, orang pengajian. Kata yang lain, wah apaan itu, langsung ada yang sadar, tapi ada yang berdagang lagi. Namanya hidup di dunia kan begitu. Tapi kita makanya dengan mengaji kitab ini, kokohkan keimanan kita. Untuk apa? Dalam ikhtiar kita itu enggak semuanya pasti, enggak semuanya itu berjalan dengan mulus. Kayak Pak Ray kemarin mau jual rumah, bukan cita-cita, tapi kan enggak menembus takdir Allah. Karena Allah menakdirkan hanya menawarkan doang. Istilah itu menawarkan doang gitu. Akhirnya enggak jadi. Itulah takdir Allah. Maka kita aswar asdari tidak bisa menerobos cita-cita. Mohon maaf Pak Ray mulai dicontoh. Soalnya kalau punya bagusan ntar nggak jadi sebelahnya. Nah, kemauan keras himmah termasuk suatu kekuatan yang dimiliki manusia atas izin Allah untuk memperoleh sesuatu yang dicari dalam kehidupan dunia. Kemauan keras ini adalah pendorong untuk memperoleh suatu cita-cita, namun kemudian semangat dan cita-cita hamba Allah tetap berkaitan erat dengan iradah dan izin Allah. Maksud takdir ini, kita kan dulu sebelum diciptakan kita sudah ini Allah dikasih tahu rezekinya berapa, umurnya berapa, nikahnya masih apa, lagi tahu. Jadi semua sekarang dapat istri semua yang ini nggak usah mengeluh gitu, udah takdir Allah gitu. Kenapa begini? Padahal mantan saya ada 120 jemaah. Kenapa yang jadi ini? Ini nggak usah ngeluh gitu. Itu udah takdir Allah. Dulu di zaman azali itu ada qadar. Qadar itu ketetapan Allah sebelum terjadi. Yang dulu masih ditetapkan pas kita masih di kandungan ibu kita 40 hari.
40 hari ya, 40 hari baru di situ Islam. 40 hari 4 bulan, 4 bulan, ya 4 bulan. Nah, takdir kalau pondok ketentuan dulu di zaman Azali dan Allah hanya Allah yang tahu. Dan di situ sudah ditulis di Lauhul Mahfuz. Lauh artinya papan, mahfuz yang dijaga oleh Allah. Berarti yang siapa yang jaga? Malaikat. Yang memerintahkan Allah. Berarti karena dijaga, papan itu nggak bisa dicoret-coret. Beda dengan di sini, papan di sini nggak ada yang jaga. Sekarang nulis Bismillah, besoknya ada coretan lain. Kan begitu. Makanya namanya Lauhul Mahfuz, papan yang dijaga oleh malaikat. Dicatat di situ. Tanggal sekian Pak Ale akan mendapatkan duit 250 M. Sumpah. Sumpah. Biar apa ya? Nah, itu cuman itu foto dari Allah. Terjadi pada hari ini itu namanya takdir. Sumpah Pak Anas pada tanggal sekian coba kesandung. Kesandung lah, maksudnya kesandung ke batu, bukan kesandung ke kesandung ke bui. Biar panas gak enak Pak. Di masih ini di kamar. Kesandung ke batu cuma. Hari ini, hari ini terjadi itu namanya takdir dari Allah. Kodok dulu takdir sekarang. Tapi apakah bisa dirubah takdir itu? Yang sumpah Pak Ale cuma rezekinya sekian selama hidupnya Pak Ale rezekinya cuma 4 M. Sumpah Ale rezekinya sekian selama hidupnya Pak Ale itu rezekinya 4 M. Terus makannya ini udah diatur sama Allah. Sebelum rezeki itu habis makan. Sebelum rezeki itu habis maka Pak Ale belum pulang ke hadapan Allah. Contoh ada cerita di sebuah kitab itu, ada orang tua udah tua jatuh ke dalam sumurnya dalam. Ukuran kita orang itu mati karena udah tua dan sumur dalam. Tapi yang namanya ikhtiar, orang itu masih membantu, masih tambang ke dalam, kali aja bisa nyangkut dan begitu. Pas nyampe ke dalam ternyata berat, nyangkut, ditarik ke atas, ternyata masih hidup. Pandangan kita itu udah mati, tapi masih hidup. Habis itu dikasih sama orang kasih susu 1 gelas. Susu gelas habis minum susu mati. Gitu. Ini menunjukkan dia nggak mati karena masih ada rezeki. Susu itu yang belum diminum, maka dia naik lagi pas minum susu mati. Seandainya dia nggak mau, jangan dulu, kalau udah mati ya. Tapi begini, yang namanya rezeki ikutin aja. Rezeki nggak ada, berarti aja sudah pulang ke rumah. Dan makanya kita itu jangan merasa kita itu nggak bisa makan. Pasti makan, semuanya pasti makan. Jangankan kita, orang yang gak nyembah Allah saja yang nyembah. Yang ini yang hewan lah, hewan. Wa ma min dabbatin fil ard illa 'ala rizqiha. Semua yang melangkah, semua yang di bumi ini rezekinya ditanggung oleh Allah. Nabi Musa mau suruh perangin Fir'aun, enggak. Musa dakwah Fir'aun, ya Allah, jangan nabi kan masih ada. Mikirnya kalau saya pergi istri anak siapa yang nafkahi, mau makan apa? Kata Allah, kamu punya tongkat, pukul batu itu, dipukul yang Musa. Pas dipukul ternyata di dalam ada ular. Pukul ada berapa batu dipukul, ada ular. Ular itu belum batu hidup. Dan dia berpikir kepada Allah. Dikirnya kalau bahasa ini, Subhana man yarani, Maha suci Allah yang melihat. Wala yasma'u kalami, dan pendengarku. Bahkan Allah tidak lupa terhadapku masalah rezeki dikasih sama Allah. Ular di dalam batu, enggak kemana-mana, batu keras, dia masih hidup. Apalagi kita yang punya otak dan kita manusia asal takwi, penciptaan yang sangat bagus, maka kita jangan khawatir dengan rezeki kita. Tapi ya, masalah rezeki ini mau kita kejar nggak dikejar, kalau rezekinya sehari itu sekian, pasti dapat sekian. Yang penting tugas kita ikhtiar. Tugas kita berjalan. Ketika kita berjalan dapatnya cuma sekian, berarti rezeki kita hari ini cuma sekian. Dosa kita, kenapa nggak banyak, kenapa nggak ini? Berarti iman kita kurang. Masalah tentang rezeki. Begitu.
Maka kita masalah rezeki pasrahkan sama Allah. Jangan pusing dengan urusan yang sudah diurus sama Allah. Urusan kita apa? Yang belum diurus sama Allah, masalah akhirat. Masalah akhirat ya tergantung amal kita, tergantung kita nyari ridho Allah atau enggak. Tapi kalau rezeki sudah jaminan dari Allah. Maka pemikirannya begini, rezeki itu enggak bakal habis. Allah itu maha kaya. Dari dulu diciptakannya manusia, dari dulu sampai sekarang Allah tetap maha kaya dan rezekinya nggak habis-habis. Begitu sampai nanti habis, sampai habis manusia ini. Maka kita masa rezeki jangan kita kecil hati kalau ada rezeki. Maling pun dijaga rezeki sama Allah. Maka rezeki itu ada rezeki haram, ada rezeki halal. Maka kalau minta ya Allah banyakin rezeki yang mana nih? Halal apa yang haram? Begitu. Makanya ditambah rizqon halalan, rezeki yang halal. Begitu. Maka minta rezeki yang halal. Semua kita nyari cuma gini. Maling nih dapat motor seharga 5 juta. Berarti rezekinya hari ini itu 5 juta. Seandainya dia nggak nyuri, pasti dia dapat 5 juta yang halal. Seandainya dia nyuri. Makanya kalau bukan rezekinya, mau dicuri pun nggak bakal bisa. Karena bukan rezekinya. Kalau dijatahnya rezeki hari ini 250, mau dicari dengan cara yang halal, mau yang haram, tetap dapat 250. Itu kata Imam Ghazali. Begitu. Maka kita gimana? Usahakan mencari rezeki yang halal. Karena yang haram pun pasti dapat segitu. Begitu. Kata Imam Ghazali dalam kitab Minhatul Abidin. Nah, rezeki yang ditetapkan oleh Allah sekian bisa nggak dirubah? Umur yang teman sekian bisa nggak dirubah? Semua bisa nggak dirubah? Allah Maha Kuasa. Yang Allah Maha Yasa. Allah bisa menghapus apa yang dikehendaki oleh Allah. Begitu. Jadi kita jangan kecil hati. Sebagai manusia tugas kita ikhtiar. Tapi antara kita ikhtiar harus ada iman kita. Biar ikhtiar kita nggak kecewa. Biar kita itu menerima takdir. Karena orang beriman itu selalu menerima qada dan takdir Allah. Ketika Nabi bersama sahabat nanya, "Kaifa asbahtum, gimana kabar kalian?" Kata Nabi, "Asbahna mu'minan billah." Saya beriman kepada Allah. Nabi, "Wa ma alamatu imanikum?" Apa tanda iman kalian? Kata Nabi begitu. Kata nasbiru alal bala, saya sabar atas ujian yang diberikan oleh Allah, wa naskur ala roh, dan mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah, wa nardo bil qada, dan menerima takdir Allah. Itu berarti menunjukkan sahabat saja sabar atas ujian. Jadi sahabat diuji, Nabi pun diuji, apalagi kita pasti diuji oleh Allah begitu. Tapi sahabat atas ujian Allah. Baik diuji dari ekonomi, ada yang diuji dari istri juga ada yang diuji dari suami. Begitu dibalik, bukan istrimu yang salah begitu. Ada yang makanya Allah itu punya cara sendiri untuk memasukkan kita ke dalam surga. Punya cara sendiri. Ada yang dikasih kekayaan dengan apa? Tapi dia itu dikasih keringanan tangan buat memasukkan hamba ke dalam surga. Jadi dengan kekayaannya dia sedekah. Maka kalau sedekah ini kita ini Nabi, panutannya Nabi itu karih seperti angin sedekahnya. Pokoknya Nabi itu enggak nyimpan harta, dikasih. Sampai Nabi sholat, habis sholat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung melangkahi sahabat, enggak zikir dulu. Sahabat bingung, kenapa tuh bentuk-bentuk Nabi kok langsung melangkahi begitu? Kok enggak zikir dulu? Kok buru-buru? Ternyata pas Nabi balik dia tanya sahabat, saya masih ada harta di rumah yang belum saya sedekahkan. Takut itu nanti pikiran saya berubah. Begitu. Nabi enggak khusyuk kalau banyak duit. Kita enggak khusyuk kalau banyak duit. Begitu kan kembali kita menabi kan begitu. Ya begitu. Konsep hidup itu begitu ya. Ya begitu ya. Kalau Nabi bersedekah itu minimal kita mah
sedekah meskipun yang nggak sama seperti sama Nabi, yang penting kita sedekah. Karena Nabi itu nggak matokin harus sama saya. Enggak. Nabi ada ke istrinya, Nabi ahli ibadah, cuma bangun tengah malam, membangunkan istrinya, nggak langsung dari Nabi bangun langsung istrinya bangun, ayo tahajud, enggak. Pas baru mau subuh, istrinya dibangunin, ayo bangun malam, begitu. Enggak harus sama Nabi kan, karena kita tuh kekuatan iman kita kan beda. Minimal kita niru ya sedekah, ya kurban. Ya apa yang dikurbani? Punya duit ya kurban, ini kurban sapi. Enggak punya duit kurban kambing. Enggak punya duit lagi kurban ayam. Enggak punya duit lagi kurban telurnya, kan begitu, telur ayam. Enggak punya duit ya korban perasaan. Enggak punya duit lagi ya kita mah tinggal bawa plastik aja masjid, minta hewan kurban kan begitu. Karena Islam itu enak aslinya. Maka dengan sawabikul himami la tahruku aswahal. Dari keinginan kita yang kuat tidak akan menembus takdir Allah. Kita punya cita-cita kan sekarang, apa yang kita pikirkan buat anak kita begini, buat anak kita begitu, semuanya begitu. Tapi kita gimana? Tugas kita sekarang ikhtiar dan berdoa. Karena takdir bisa dirubah dengan ikhtiar dan doa. Tapi nggak semua takdir bisa dirubah. Ada yang orang begini, bisa nggak takdir dirubah? Maka jawaban saya dengan satu, jawaban saya tergantung kehendak Allah. Kalau Allah udah mau merubah, pasti berubah. Mau umur sudah dikasih umur sekian, kalau Allah mau merubah, pasti berubah. Maka kalau takdir Allah, meskipun kita berdoa, meskipun kita usaha, Allah nggak mau merubah, nggak akan bisa. Maka begini, Imam Ghazali begini. Ketika Imam Ghazali ditanya di dalam kitab Minhajul Abidin itu ditanya, ya kilah dikatakan, bagaimana desi manusia? Ya desi manusia sudah ditentukan oleh Allah. Hanya kemanapun tetap aja segitu. Mau dia diam, mau dia kerja keras, tetap aja segitu. Jadi kata Imam Ghazali begitu. Nah, emang kalau kita usaha, kan ada kata-kata usaha tidak mengkhianati hasil. Betapa banyak orang kuli bangunan dia udah kerja keras, tapi nggak kaya. Betapa banyak orang yang udah kerja keras, banting setir lah istinya. Banting setir apa ini? Naik mobil, setir ambil banting. Saking keselnya sampai banting setir. Nah, dia udah kerja keras, hukuman arah dan kerja. Tapi kalau dia segitu, kata Musa ini nggak bakal bisa. Dia tanya, berarti kalau duduk, kalau segitu, iya, kan? Berarti dapat segitu, iya. Coba lihat betapa banyak orang yang hanya duduk, tapi omsetnya miliaran. Dia cuma modal gadget, cuma modal gadget aja, modal HP. Kenapa udah diatur di sini ya? Mau kita jangan ya santai aja urusannya santai. Maksud santai itu yang penting pasti. Ya santai, ada keimanan, ada ikhtiar, begitu. Ya kalau ini apa profesi kita sekarang? Profesi kita seumpama sekarang main saham cuma satu sekitar. Sekali misalnya, ya udah ikhtiar di situ. Cuma profesi kita apa sekarang? Baik cuma jadi pilot cuma jadi situ. Betapa banyak orang yang mendaftarkan dirinya untuk pengen kerjaan itu enak, daftar polisi, daftar pejabat, daftar ini. Tapi kalau takdir Allah nggak bisa, tinggal satu nih, barang tinggal satu cuma, tinggal tingginya sedikit aja sedikit. Kalau Allah nggak menakdirkan, nggak bisa kita tahu. Ini harus kita tahu. Maka di sini yang harus kita ini itu keimanan. Bagaimana keimanan kita terhadap Allah, terhadap takdir Allah yang terjadi di dunia ini. Karena kita hidup, tahu-tahu hidup dan yang nyetir Allah. Jadi kita nggak usah mikirin yang menjadi urusan Allah. Begitu.
Yang penting kita satu ikhtiar dan didasari dengan keimanan. Hidup mah yang penting punya duit, ya cukup kok sampai banyak cukup. Saya mah intinya yang penting cukup sih. Cukup beli rumah, cukup beli mobil, cukup beli, ya pokoknya cukup. Mau beli ini ada, cukup aja. Gak usah banyak-banyak, yang intinya dari pengajian kita malam ini bahwa harapan kita takdir Allah adalah masalah goib. Takdir itu masalah goib, enggak ada yang tahu kecuali Allah. Dan tidak, kalau Allah niat untuk berubah, maka kita pasti akan dirubah takdir kita. Jangan sampai ada penyesalan, putus asa dan kemarin ada yang curhat ke saya, ada yang curhat jemaah di sebuah masjid itu, Pak Ustaz, kenapa kok hidup saya begini? Saya udah hampir putus asa, anak saya udah tua, anak udah sekolah semuanya, giliran anak udah sekolah semuanya, saya kehidupan saya begini. Sebelumnya anak belum sekolah saya merasakan enak, jualan laris ini, tapi sekarang udah susah, sampai hampir saya mau putus asa. Mendekatkan diri kepada Allah udah, terus sholat malam udah, suruh baca istighfar sama orang udah, suruh baca sholawat udah, semuanya udah. Sampai saya di masjid berlama-lama, saya langsung ini, Bapak ibadah jangan karena dunia, ibadah ya karena Allah. Ya kalau merubah diri jangan gara-gara omset merosot, ya begitu. Karena kita kalau lagi puyeng ke masjid seharian berzikir, semua amalan dibaca, sampai semua dibaca, amalan subuh, amalan di subuh, amalan habis isya, amalan habis maghrib dibaca semuanya, sholawat dibaca. Maka intinya kita ini kalau mau ibadah, sholawat, istighfar, niatkan karena Allah. Kalau niatkan karena Allah, semua yang dijanjikan oleh Allah dengan istighfar begini, niat karena Allah, maka dikasih sama Allah. Begitu. Tapi yang tadi dengan mengaji ini ada hikmah bahwa takdir gak bisa kita tembus, takdir gak bisa kita berubah. Begitu. Karena takdir urusan Allah. Kalau dia begini, dia nikmatin begini. Mungkin Allah enggak, ini kekurangan ekonomi, kekurangan dana, kekurangan dalam hidup. Saya mah istilahnya miskin Ustaz, hidup. Mungkin dengan kemiskinan itu Allah menguji kesabaran. Kalau sabar, dengan kemiskinan itulah kita akan masuk surga. Ada orang kaya dan kekayaannya dia masuk surga. Ada yang punya istri ngomel terus, berarti diuji dengan kesabaran istrinya untuk menghadapi istri. Inilah hikmah dari Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari bab yang ketiga, gelora kemauan tidak bisa menembus takdir Allah.